sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Saya khalifah fil ard. Saya juga punya tugas pembuka kunci surga. Saudara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai ide mendirikan negara khilafah bisa memecah belah bangsa. Jadi ide mengenai negara khilafah ini memecah belah, timbul perpecahan di dunia Islam. HTI itu menegakkan khilafah itu dengan adanya kekuasaan. Kalau kita di Khilafatul Muslimin, kita ini ingin menyatukan umat dulu, tidak perlu ada kekuasaan. Apa sih salah HTI? Dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Kok kalian begitu jahat sekali gitu? Begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini gitu. Apakah khalifahnya Khilafatul Muslimin ini sepaham dengan khilafahnya Hizbut Tahrir? Kalau khilafahnya Khilafatul Muslimin ini tegak, HTI tegak, apa yang terjadi? Berantem antar khilafah, masing-masing mengaku bahwa mereka adalah mewakili sebuah kelompok Islam paling benar. Apa artinya bicara syariat Islam kalau akhirnya perang saudara? Apa artinya itu? Di Afghanistan itu 40 tahun sudah. Begitu Soviet lari sudah bicara syariat Islam. Yang terjadi seperti sekarang 40 tahun negaranya tidak kuat, bahkan amburadul, perang saudara iya. Maka Mbah Hashim cepat-cepat mengeluarkan jargon hubbul waton minal. Ketoe sederhana, tapi artinya sangat dalam itu. Prinsip ya, sebagai khalifah fil ard, musuhnya itu iblis. Jadi kalau kita mau bicara berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Anda orang-orang kafir gitu. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, yaitu mau mengubah dasar negara. Orang kan takut kalau khilafah itu pusatnya di Jakarta, berarti Saudi jadi kecamatan dong, atau Brunei jadi kecamatan. Itu akan terjadi peperangan. Atau sebaliknya, pusatnya di Saudi, ya kan, Indonesia jadi negara bagian dong. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kita mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Publik dihebohkan dengan maraknya kampanye sistem khilafah di berbagai daerah. Berita itu juga tersebar dan cukup meresahkan masyarakat Indonesia. Kemudian, beredar kembali video lawas pernyataan mantan Ketua Umum PBNU, Said Akhil Siraj, yang menceritakan khilafah dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim. Said Akhil menceritakan bahwa Mbah Hasyim sudah tahu sejak dulu bahwa sistem khilafah akan hilang. Bahkan Said Akhil menjelaskan bahwa Mbah Hasyim mengetahui itu jauh lebih dulu sebelum ulama-ulama Arab berbicara soal bubarnya sistem khilafah. Pernyataan itu disampaikan Said Akhil Siraj ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Kemudian video lawas itu kembali viral setelah diunggah oleh channel YouTube TVNU dengan judul Ma'rifat Mbah Hasyim atas bubarnya khilafah. Mulanya, Said Akhil Siraj menceritakan sejarah negara-negara sekitar Arab yang dikuasai oleh para penjajah. Kemudian, dirinya menyatakan bahwa khilafah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini. Khilafah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini. Tidak mampu, ujar Said Akhil Siraj menjelaskan. Kemudian Said Akhil menceritakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengetahui bahwa khilafah akan hilang atau akan bubar, bahkan lebih dulu tahu sebelum ulama Arab membahasnya. Dirinya kemudian menjelaskan bahwa pengetahuan itulah yang menyebabkan Mbah Hasyim Asy'ari mengkampanyekan pernyataan hubul waton minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman. Mbah Hasyim Asy'ari sudah makrifat, sudah tahu ini nanti khilafah bubar, ini nanti khilafah hilang ini. Coba ulama Arab belum ada yang bilang begitu. Mbah Hasyim bisa tahu itu, ujar Said Akhil Siraj menceritakan keunggulan Mbah Hasyim. Sebelumnya, viral konvoi motor dengan atribut poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau.
Konvoi Khilafatul Muslimin ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022 pada pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Para pemotor itu tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya, "Sambut kebangkitan khilafah Islamnya." Demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor. "Jadilah pelopor penegak khilafah ala minhajin nubuwah," bunyi poster lainnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan, tindakan konvoi berbendera khilafah tidak dibenarkan di Indonesia. Pasalnya Indonesia tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara. Terkait dengan adanya video yang di media sosial terkait adanya patroli konvoi kendaraan bermotor membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan, kata Endra Sulpan di Polda Metro Jaya pada Senin 30 Mei 2022. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita, bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut, katanya. Di lain pihak, Khilafatul Muslimin buka suara. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta, Abudan, mengatakan konvoi tersebut sebagai agenda rutin untuk mensiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah. Apakah itu motor syiar keliling Jakarta itu kerjaan kami? Itu benar. Namanya motor syiar, kegiatannya bermotor, kita menyiarkan khilafah. Kok mensiarkan khilafah? Karena khilafah bagian dari ibadah, kata Abudan. Dia mengatakan syiar khilafah menggunakan konvoi motor merupakan instruksi dari tingkat struktur daulah. Menurutnya, kegiatan ini sekedar mensiarkan khilafah untuk tujuan ibadah. Sungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Saya khalifah fil ard. Saya juga punya tugas pembuka kunci surga. Saudara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai ide mendirikan negara khilafah bisa memecah belah bangsa. Jadi ide mengenai negara khilafah ini memecah belah, timbul perpecahan di dunia Islam. HTI itu menegakkan khilafah itu dengan adanya kekuasaan. Kalau kita di Khilafatul Muslimin, kita ini ingin menyatukan umat dulu, tidak perlu ada kekuasaan. Apa sih salah HTI? Dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Kok kalian begitu jahat sekali gitu, begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera hak tauhid ini gitu. Apakah khalifahnya Khilafatul Muslimin ini sepaham dengan khilafahnya Hizbut Tahrir? Kalau khilafahnya Khilafatul Muslimin ini tegak, HTI tegak, apa yang terjadi? Berantem antar khilafah, masing-masing mengaku bahwa mereka adalah mewakili sebuah kelompok Islam paling benar. Apa artinya bicara syariat Islam kalau akhirnya perang saudara? Apa artinya itu? Di Afghanistan itu 40 tahun sudah. Begitu Soviet lari sudah bicara syariat Islam. Yang terjadi seperti sekarang 40 tahun negaranya tidak kuat, bahkan amburadul, perang saudara iya. Maka Mbah Hashim cepat-cepat mengeluarkan jargon hubbul waton minal, ketoe sederhana tapi artinya sangat dalam itu. Prinsip ya, sebagai khalifah fil ard, musuhnya itu iblis. Jadi kalau kita mau bicara berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Anda orang-orang kafir gitu. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Orang kan takut kalau khilafah itu pusatnya di Jakarta, berarti Saudi jadi kecamatan dong, atau Brunei jadi kecamatan. Itu akan terjadi peperangan. Atau sebaliknya, pusatnya di Saudi, ya kan, Indonesia jadi negara bagian dong. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kita mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia.